Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Selamat datang, ahlan wa sahlan di STIT Ar-Raudatul Hasanah. Video ini merupakan rangkaian dari pertemuan-pertemuan yang akan kita laksanakan di kelas ilmu pendidikan Islam. Kita membincangkan konsepsi ilmu pendidikan Islam dan bagaimana pula potensinya melahirkan insan beradab. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa, mahasiswi, mahasantri STIT Ar-Raudatul Hasanah Medan semester 2. Terlebih dahulu perkenalkan bahwa pengampu mata kuliah ini adalah saya, Ustadz Radinal Mukhtar Harhab, dosen pengampu kamu yang insya Allah akan bersama-sama dalam memotret dan menggambarkan bagaimana pendidikan Islam atau ilmu pendidikan Islam itu memiliki potensi dalam membangun peradaban. Kita akan melihat hal yang terkecil hingga terbesarnya, dari aktivitas-aktivitas formal hingga non formalnya, untuk kemudian kita punya pandangan yang utuh bahwa pendidikan Islam itu istimewa dibanding dengan pendidikan lainnya. Untuk itu, dalam mata kuliah ini sejatinya kita semua dituntut untuk melaksanakan atau mengerjakan 6 produk besar. Yang pertama adalah semua orang atau semua kita dituntut untuk membaca teori. Pada bagian ini setiap peserta diharapkan dapat membaca bahan-bahan kajian yang telah disematkan dalam kelas pembelajaran. Yang kedua ada yang namanya kuis pre dan post. Pada setiap pertemuan, peserta disuguhkan dengan pre dan post test untuk menggambarkan keadaan bagaimana setiap peserta sebelum dan sesudah mengikuti perkuliahan. Ada sesi juga di mana mahasiswa atau mahasiswi itu diminta untuk menampilkan video dirinya sebagai bentuk pembelajaran yang dilakukan. Itu adalah produk video. Produk bersama yang dilaksanakan secara berkelompok, itu ada sesi di mana setiap peserta diminta untuk membuat peta tempelan produk pendidikan Islam dan memajangnya di tempat-tempat strategis di tempat atau lingkungan masing-masing. Dan produk selanjutnya adalah kunjungan lapangan, di mana setiap peserta bersama-sama dituntut untuk melaporkan hasil kunjungannya ke lembaga pendidikan Islam untuk memotret kegiatan pendidikan Islam yang berlangsung di sana. Dan yang paling pasti adalah setiap peserta mengikuti yang namanya ujian tengah semester dengan mereview jurnal atau artikel jurnal, dan kemudian mengikuti ujian akhir semester yang diformat untuk mereview buku. 6 pelaksanaan kuliah ini masing-masing ada nilainya, dan nilainya itu bisa kamu lihat di outline mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Di sana terpetakan 16 pertemuan kita yang dapat kamu baca secara detail, untuk kemudian kamu lihat juga apa kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk setiap pertemuan. Pertemuan kita diharuskan untuk melaksanakan apa, di outline itu sudah tersedia. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, apa sebenarnya yang ingin kita tuju dengan pelaksanaan kuliah ilmu pendidikan Islam ini? Yang pertama adalah kita ingin bahwa kamu meyakini jalanmu sekarang dengan berprofesi sebagai guru, dan kemudian kamu berada di kampus ilmu tarbiyah, itu adalah jalan yang tepat. Jalan yang tepat itu tidak semua bermanfaat, tetapi bagaimana kamu meyakini
keadaanmu sebagai guru itu tepat sekaligus bermanfaat. Jadi jangan sampai kita hanya tepat menjadi guru tetapi tidak bermanfaat untuk orang sekitar. Jangan pula kita hanya memanfaatkan profesi tersebut tetapi memanfaatkannya di tempat yang tidak tepat. Jadi poinnya adalah bagaimana semua jalan yang kita laksanakan tersebut tepat dan bermanfaat. Yang kedua, kuliah tidak akan terbukti kalau tidak dijalankan. Maka perjalanannya yang kita akan lihat di setiap pertemuan itu harus ada karya nyatanya. Karya nyata itu yang dikerjakan apa harus terlaksana. Jika ada kuisnya maka laksanakanlah kuisnya. Jika ada tuntutan untuk membentuk kelompok maka bentuklah kelompoknya dan kemudian tuntaskan karya kelompoknya. Artinya kalau dikata bahwa kamu hadir di kuliah tersebut tetapi tidak menghasilkan apa-apa, itu tidak terbukti bahwa kuliahnya berjalan. Kuliah berjalan hanya jika ada bukti yang bisa didokumentasikan. Yang ketiga, setiap orang, dan itu adalah mahasiswa-mahasiswi, harus bertanggung jawab atas semua tindakannya. Segala kesibukan, segala tuntutan, dan segala kebutuhan otomatis ada waktunya dan kemudian bisa untuk dilaksanakan sesuai dengan waktu yang kamu miliki. Maka setiap orang bertanggung jawablah atas tindakannya. Setiap orang bertanggung jawablah atas apa yang dilaksanakannya, termasuk konsekuensi-konsekuensi yang ada. Jika semua tugas dan semua produk yang kamu hasilkan itu nyata, maka akan kita nilai. Tetapi kalau tidak nyata, konsekuensinya tidak ada nilai. Dan jika tidak ada nilai, otomatis tahun atau semester ke depan kamu harus mengulang. Dan jika mengulang di STIT, otomatis menghabiskan waktu dan biaya tambahan. Itu konsekuensi-konsekuensi dan semua harus bertanggung jawab dengan konsekuensi yang ada. Dan yang terakhir, ala kulihal semuanya itu ditujukan untuk kamu tetap semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, itu tepat dan bermanfaat, dan menjalankan pengabdian agama. Kenapa disebut pengabdian agama? Yang pertama, apakah kita menyadari bahwa wahyu pertama surat Al-Alaq 1-5 itu dibincangkan banyak dalam lingkup pendidikan Islam. Banyak, misalnya ada yang kemudian mengatakan bahwa kenapa di sana ada Iqra 2 kali, karena membaca itu tidak cukup hanya sekali. Membaca itu harus dilakukan berkali-kali untuk kemudian dapat inti yang mau kita cari. Jadi Al-Alaq ini sebagai wahyu pertama, jika dia berbicara tentang pendidikan, maka kamu harus meyakini bahwa ada potensi pendidikan Islam yang begitu besar di agama ini. Yang itu juga dibuktikan tidak hanya dalam dokumen Al-Quran, kemudian dibuktikan juga dalam dokumen sejarah, potret kehidupan langsung yang terjadi di Baitul Arqam, bahwa penyebaran umat Islam perdana dan pertama kali itu dilaksanakan dalam sistem pendidikan Islam. Ada gurunya, ada muridnya, dan ada yang dipelajari. Gurunya tentu adalah Nabi Muhammad SAW. Muridnya adalah para sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam, dan kemudian yang diperbincangkan adalah atau materi yang kemudian dipelajari adalah Al-Quran dan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita belajar tentang masuknya Islam di Indonesia sehingga kita saat ini memeluk agama Islam, itu secara teoritis dilaksanakan terutama dengan pendidikan Islam. Ada yang menyebutnya dengan
kegiatan dakwah, ada yang menyebutnya dengan kegiatan penyebaran Islam dalam bentuk komunikasi. Itu istilah-istilah tersebut bisa beragam, tetapi dalam ungkapan yang lebih umum semuanya itu adalah konteks pendidikan Islam. Maka mahasiswa-mahasiswi sekalian, pahamilah bahwa, dan ini nanti akan kamu temukan dalam buku yang kamu baca, peradaban manapun yang akan tumbuh di muka bumi ini adalah peradaban yang berkonsentrasi pada dunia pendidikan. Kalau kamu mengatakan bahwa lingkunganmu sekarang ini tidak terlalu maju, maka perhatikan pendidikannya apakah sudah maju atau tidak. Kalau pendidikannya sudah maju, insya Allah lingkungan, peradaban, dan daerah itu pun akan maju. Karena semaju apa pendidikan, sebegitulah yang namanya peradaban. Kama takunu at-tarbiyah takunu al-hadarah. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, zaman tentunya berubah, zaman tentunya berkembang. Maka kalau misalnya zaman berkembang, apakah pendidikan Islam harus diubah? Itu juga nanti akan kita bincangkan di pertemuan ini. Kemudian kalau misalnya zaman berubah, apa yang harus kita manfaatkan di pendidikan Islam ini supaya pendidikan Islam ini terasa istimewa, terasa begitu luar biasa, dan terasa bisa bermanfaat jauh lebih besar daripada pendidikan-pendidikan non-Islam. Jadi apa yang kita kaji dan kita perbincangkan ini sebenarnya adalah bagaimana kita menebarkan manfaat lebih banyak ke orang lain. Hidup itu memang sendiri, tetapi kalau misalnya sendiri dan dinikmati sendiri itu namanya egois. Tetapi kalau misalnya hidup kita adalah kehidupan diri sendiri tetapi bermanfaat bagi orang banyak, disitulah letak manfaat kita. Jadi pendidikan Islam atau ilmu pendidikan Islam ini sebenarnya adalah bagaimana kita mengetahui arti hidup kita dengan manfaat yang kita berikan kepada orang banyak. Kita itu tidak akan bermanfaat sama sekali kalau misalnya manfaat itu hanya balik kepada diri kita. Bagaimana usaha kita untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, itu yang akan kita perbincangkan di ilmu pendidikan Islam ini. Untuk kemudian yang harus kamu pahami adalah satu fakta yang benar-benar luar biasa. Apapun ceritanya pendidikan Islam, apapun ceritanya kegiatan bermanfaat, yang paling berperan menjadi pemain inti adalah gurunya. Guru baik, maka pendidikan Islam akan baik. Guru yang tidak baik tidak akan melahirkan pendidikan yang baik. Jikalau guru itu berperan sebagaimana semestinya, maka pendidikan Islam akan berjalan dengan semestinya. Kamu sebagai guru saat ini, kamu sebagai orang-orang yang dicalonkan oleh STIT Ar-Raudatul Hasanah sebagai guru profesional, kita persiapkan untuk menjadi manusia-manusia yang beradab, yang dengan adabnya dia akan membentuk peradaban. Thank you very much. Selamat memulai kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.